Di pangkuanku, selepas menghadiri suatu pemakaman di Baki pada hari Senin 29 Safar 11 Hijriah, Rasulullah merasakan pusing di kepala dan panas tubuhnya melonjak naik. Namun begitu, sekuat tenaga, beliau tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Kira-kira seminggu kemudian, ketika sakit Rasulullah bertambah parah, pada hari giliran Maimunah, Rasulullah bertanya, "Giliran siapa besok?" Maimunah menjawab, "Lalu besok lusa?" tanya Rasulullah lagi. Dan Maimunah terperanjat. Dia bergegas mengumpulkan kami dan mengajak serta untuk sama-sama menghadap Rasulullah demi menyatakan kerelaan kami untuk menyerahkan sisa hari-hari besok kepadaku. Dipapah oleh Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas, Rasulullah dibaringkan di kasur di dalam rumahku. Pada hari-hari itu, aku terus-menerus membacakan ayat-ayat perlindungan dan doa-doa demi meniupkannya ke sekujur tubuh Rasulullah. Mengusap-usap tangannya, berharap semua itu mampu meredakan rasa sakitnya. Rasulullah masih kuat mengimami sholat hingga 4 hari kemudian. Tetapi pada hari Rabu, beliau menggigil. Panas tubuhnya kembali naik. Namun, beliau justru berkata, "Guyur aku dengan air 7 riba dari sumur yang berbeda, agar aku dapat menemui orang-orang dan memberikan nasihat kepada mereka." Kami mendudukan Rasulullah di atas bejana, mengguyurkan air ke tubuhnya, hingga beliau berkata, "Cukup, cukup." Beliau pergi ke masjid, dengan kepala diikat demi mengurangi rasa sakit. Berpidato, "Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah." Beliau menawarkan diri untuk dikisos kalau-kalau ada yang pernah tersakiti. Dan beliau mengulangi kembali tawaran itu selepas sholat zuhur. Seorang di antara mereka menagih utang 3 dirham dan atas nama Rasulullah, Fadl melakukan pelunasan. Beliau mengingatkan kami untuk mencintai dan menghormati kaum Ansor. Dan ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah. Sabdanya, antara diberi kemewahan dunia menurut kehendaknya, ataukah apa yang ada di sisinya. Ternyata hamba itu memilih apa yang ada di sisinya. Ayahku serta-merta menangis, membikin orang terheran-heran. Orang yang paling banyak memberikan perlindungan kepadaku dengan kedekatan dan harta adalah Abu Bakar. Lanjut beliau, andai saja aku boleh mengambil kekasih selain Robku, niscaya aku mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Tetapi ini adalah persaudaraan dan kasih sayang Islam. Semua pintu yang menuju masjid harus ditutup, kecuali pintu Abu Bakar.
Pada keesokan harinya, selepas mengimami sholat maghrib, demam beliau kambuh lagi. Beliau bertanya kepadaku, "Apa orang-orang sudah sholat?" "Belum, wahai Rasulullah," jawabku. "Mereka menunggumu." "Isilah bejana dengan air untukku," titahnya. Tetapi setelah mandi dan susah payah bangkit hendak ke masjid, beliau jatuh pingsan. Segera setelah siuman, beliau bertanya, "Apa orang-orang sudah sholat?" Aku menjawab dengan jawaban yang sama, dan beliau memaksa bangkit, berdiri demi sekali lagi jatuh pingsan. 3 kali berturut-turut. Menyerah, Rasulullah akhirnya menyuruh seseorang untuk menemui ayahku, menyuruhnya mengimami sholat. Tetapi aku tahu betapa lembut hati ayah, betapa mudah ia menangis sewaktu membaca Al-Quran, sehingga aku khawatir kalau ia tidak akan mampu menjadi imam. "Wahai Rasulullah," ujarku, "tidakkah engkau mencari orang lain yang lebih tegas?" Hafsah yang saat itu berada di sana mendukungku. Tetapi Rasulullah jatuh marah. "Kalian tidak berbeda dengan saudara-saudara Yusuf," ujarnya. "Suruh Abu Bakar menjadi imam bagi orang-orang." Rasanya baru kemarin ketika ibu memanggilku sewaktu aku bermain. "Sejak sekarang," ujarnya, "engkau tidak boleh bermain di luar. Tetapi jika engkau ingin bermain, kawan-kawanmu lah yang harus datang." "Tetapi kenapa?" Ibu tidak menjawab. Tetapi 3 tahun kemudian, pertanyaan itu berjawaban. Resepsi pernikahanku dengan Rasulullah digelar. Dan seiring waktu pengertianku mengutuh. Rasulullah tetap mengizinkan kawan-kawanku berkunjung untuk bermain. Bahkan terkadang ia ikut bersama kami. Orang-orang akan menyebutku istri kesayangan Nabi. Kendati begitu, fakta bahwa aku hanya seorang gadis remaja, satu-satunya yang beliau nikahi sejak perawan, satu-satunya yang menjadikan beliau sebagai cinta pertama dan terakhir, sering membuatku cemburu buta. Ketika Rasulullah memutuskan untuk menikahi Ummu Salamah, aku merasa sangat sedih. Pernikahan itu menjadi buah bibir masyarakat, dan mereka secara antusias dan barangkali berlebihan berbahagia oleh fakta bahwa sang pengantin perempuan sangatlah cantik. Aku pergi demi memastikan, demi menenteramkan sisi hatiku yang gelisah sepanjang malam. Tetapi semakin aku melihat, semakin aku tahu bahwa usahaku sia-sia. Aku mencurahkan kesedihanku itu kepada Hafsah. Tetapi Putri Umar itu menenangkanku. "Tidak," ujarnya. "Engkau terbakar rasa cemburu saja. Ia tidak secantik yang kau katakan." Tetapi setelah gadis itu memastikan sendiri
Dia meralat. Setelah ku dekati, perhatikan dari semua sisi, ia ternyata benar-benar cantik jelita. Demi memastikan sekali lagi, barangkali juga didorong oleh harapan semu bahwa semua ini hanya halusinasi semata, aku melihat sekali lagi pengantin perempuan itu, dan aku tidak mendapati apapun kecuali fakta bahwa posisiku bisa hilang kapan saja. Rasulullah menikahi Safiyah binti Huyai selepas perang Khaybar. Kepada Ummu Salamah yang pertama kali melihat sang tawanan, aku bertanya perihal gadis Yahudi itu. Tetapi jawaban Ummu Salamah meruntuhkan hatiku. Dia memang cantik, ujarnya, dan Rasulullah sangat mencintainya. Demi membuktikan kesalahan ucapan Ummu Salamah, aku mengenakan cadar, berbaur bersama kaum wanita yang sedang bertamu kepada sang pengantin baru. Mengatur jarak, bersembunyi. Aku memperhatikan gadis itu, dan semakin lama semakin aku yakin bahwa Ummu Salamah memang benar. Safiyah benar-benar cantik. Aku pergi dari rumah itu dengan hati remuk redam. Tetapi seseorang memanggilku. Aku terperanjat, mematung. Aisyah, ujarnya menyela keterkejutanku. Bagaimana pendapatmu tentang dia? Pendapatku, tanyaku dalam hati. Kulihat ia seorang Yahudi, seperti orang Yahudi lainnya. Rasulullah tersenyum. Jangan berkata begitu, ujarnya, karena dia telah masuk Islam dan berbuat baik. Aku tahu, tetapi usia Safiyah hanya 1 tahun lebih tua dariku. Ia terlalu muda. Ia lebih mencemaskanku ketimbang Zainab binti Jahsy dan Juwairiyah. Tetapi lama-kelamaan kami berdua mulai saling bersimpati, dan perlahan namun pasti kami berteman karib. Ditambah Hafsah, kami menjadi anak-anak asuh Saudah binti Zam'ah. Aku sebetulnya selalu berusaha mengendalikan perasaanku bahwa Rasulullah terlalu mulia untuk memiliki sendiri, bahwa beliau mengistimewakanku, bahwa beliau menyayangiku. Tetapi aku sering mendapati diriku merajuk jika pada suatu waktu, pada hari giliranku, beliau datang terlambat. Separuh ngambek, aku akan bertanya, kemana saja kau seharian hingga sekarang? Hai gadis mungil dan cantik, jawabnya menggodaku. Aku bersama Ummu Salamah. Apakah engkau tidak memenuhi kewajibanmu terhadap Ummu Salamah? Tuntutku separuh manja. Beliau tersenyum. Rasulullah, lanjutku, berlaga serius. Katakan padaku pendapatmu. Jika engkau berjalan di antara 2 turunan pada sebuah bukit, yang satu belum disentuh dan belum dimakan tanamannya, sebaliknya yang lain sudah, di mana kau akan gembalakan hewanmu? Pada yang belum,
jawabnya. Tahu betul kemana arah pembicaraanku. Begitulah, aku menjelaskan seolah segalanya belum jelas. Aku tidak seperti istri-istrimu yang lain. Aku tidak pernah mempunyai suami sebelummu. Di hari yang lain, Rasulullah berkata, "Hai Aisyah, aku pasti tahu saat engkau marah kepadaku, juga saat engkau senang. Wahai yang lebih kukasihi daripada ayah dan ibuku," jawabku. "Bagaimana engkau bisa tahu?" "Saat senang," jawab Nabi, "engkau berkata dan bersumpah, 'Tidak, demi Tuhannya Muhammad.' Tetapi jika sedang marah, engkau bersumpah, 'Tidak, demi Tuhannya Ibrahim.'" Ibrahim. Nama itu. Bayi mungil yang sewaktu-waktu Rasulullah pangku. Beliau membawanya ke arahku dan berkata, "Hai Aisyah, lihatlah kemiripannya denganku." Tetapi aku terlampau sedih sehingga aku hanya mampu berkata, "Aku tidak melihat kemiripannya." "Tidakkah kau melihat betapa indah kulitnya dan sehat tubuhnya?" susul Rasulullah, tak segan mempertontonkan kebahagiaannya. Aku menjawab, "Semua yang diberi susu domba betina pasti sehat dan bagus kulitnya." Tetapi kecemburuan ini, demi dia yang menguasai jiwa Aisyah, tidak pernah mendorongku, membuat kami saling berbuat hasut dan membangkang. Alih-alih itu, justru membuat kadar kecintaan kami semakin melimpah ruah. Bahwa seberapa hebat kecemburuanku terhadap istri-istri Rasulullah, aku tidak pernah lebih cemburu kecuali kepada